Pemirsa, kita lanjutkan dialog sore ini mengenai siapakah sosok yang sebenarnya didukung oleh Jokowi. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore. Iya, Mas Adi. Tadi sudah ada Bang Yusuf Lakaseng dari Perindo dan juga Pak Oyhadi dari Gerindra. Keduanya sudah sama-sama yakin bahwa Ganjar maupun Prabowo bisa melanjutkan kepemimpinan dari Jokowi. Nah, kalau menurut dari Mas Adi sendiri, Jokowi sudah cawe-cawe, sudah mengendorse baik Ganjar maupun Prabowo. Tapi saat ini sepertinya lagi ada di persimpangan. Jalur mana sih sebenarnya akan diambil Jokowi saat ini? Ya, kalau kita menggunakan logika orang awam, mestinya sudah tidak ada lagi perbincangan kemana arah politik Jokowi. Jokowi itu adalah kader PDIP, jadi wali kota di Solo 2 periode dari PDIP, gubernur Jakarta itu dari PDIP, presiden RI 2 periode itu dari PDIP. Mestinya dalam konteks itu tak ada perdebatan lagi. Pastinya Jokowi itu akan tegak lurus terhadap semua keputusan politik PDIP di mana sudah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Kan itu yang sebenarnya kalau kita menangkap logika masyarakat umum, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan logika angka-angka statistik ya, kalau ditanya kepada masyarakat, kepada responden, kira-kira siapa yang dianggap dekat dan mewakili wajah politik Jokowi? Jawabannya adalah Ganjar Pranowo. Kenapa Ganjar Pranowo? Argumennya sederhana. Pertama, Ganjar dan Jokowi sama-sama dari PDIP. Yang kedua, basis konstituen pemilih Jokowi adalah mereka yang mayoritas mendukung Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Jadi dua argumen ini yang sebenarnya membuat kenapa Ganjar dan PDIP pastinya adalah tempat pelabuhan di mana Jokowi menentukan sikap politiknya di 2024. Cuman memang karena kedekatan dengan Prabowo Subianto, selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi bahwa relatif misalnya agak kurang harmonis dengan PDIP, seakan-akan Jokowi itu misalnya juga mendukung Prabowo Subianto. Apalagi misalnya melihat gerakan politik Kaisang ataupun Gibran beberapa waktu yang lalu selalu dikonotasikan sebagai sebuah dukungan kepada Prabowo Subianto. Mungkin iya ya, tapi secara umum ini hanya sebatas menjadi konsumsi elit. Hanya elit lah yang kemudian bisa menangkap bagaimana gestur politik Jokowi itu ke orang lain, ke Prabowo Subianto selain Ganjar lah kira-kira begitu. Nah itu yang saya tangkap sih sebenarnya, Mas. Karena kan masyarakat kita ini kan nggak tahu bagaimana permainan elit. Masyarakat itu tidak terlampau jeli melihat bagaimana gestur politik Jokowi yang dekat dengan Prabowo misalnya. Publik menangkapnya ini hanya sebatas hubungan politik antara presiden dengan menterinya, antara Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto, bukan alasan-alasan yang lain. Baik, Mas Adi, sepertinya Pak Oyhadi ingin menanggapi nih pernyataan dari Mas Adi tadi. Bagaimana tanggapannya, Pak Oyhadi? Iya, kalau kita melihat apa yang disampaikan Mas Adi, benar memang Jokowi dengan Ganjar ini satu partai, satu garis. Itu tidak ada yang bisa menyangkal. Namun dalam hal apa yang sudah menjadi perbincangan di sini, kalau kita melihat bicara dukungan secara politik, ya memang secara politik memang sudah ada PDIP mendukung Ganjar. Tapi dalam hal ini bahwa pencapresan seseorang presiden, ya kan, dan apa yang sudah dipertontonkan kepada masyarakat oleh Presiden Jokowi mengenai masalah hubungannya dengan Pak Prabowo, dan juga kita melihat bagaimana dalam setiap event-event yang dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu sudah menjadi suatu magnet semua. Artinya bukan hanya elit saja, pers pun juga menjadi suatu magnet bagi pers, dan masyarakat, rakyat pun juga sudah melihat, seluruh pelosok sudah melihat. Jadi sangat naif kalau dikatakan bahwa rakyat tidak melihat. Rakyat kita ini sudah pintar-pintar, tidak hanya elitnya saja. Jadi saya kira rakyat pun juga sudah bisa menilai bagaimana hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebatas memang sebagai seorang presiden dan seorang menteri. Tetapi kan dari gestur, dari bahasa tubuh, terus kemudian juga dari hal yang sama-sama kita sudah melihat, ya kan? Itu masyarakat atau rakyat yang bisa menilai. Dan rakyat yang menilai ini bukan hanya elit. Nah, disitulah kalau kita melihat secara jelas, memang Pak Jokowi memang masih terikat oleh sebagai partai, sebagai anggota partai. Tetapi sebagai seorang presiden dan menterinya kan boleh-boleh saja
memberikan satu dukungan dalam hal ini mengenai masalah kinerja yang baik seorang menteri dan yang memang ini sepertinya pantas sebagai penerus saya dan segala macam. Ini saya kira ini kan kita bicara Indonesia ke depan, bukan partai ke depan, ya. Kalau partai ke depan berarti kan itu kepemimpinan partai, sesama partai, ketua partai akan diganti oleh ketua partai berikutnya, tentunya harus satu partai. Tapi kalau presiden kan tidak. Bahwa presiden ini kan bisa siapa saja, dan dukungan daripada presiden ini kan bisa kemana saja, tidak harus dibatasi oleh partai. Pak Wiyadi, kita mau coba ke Bang Yusuf juga. Bagaimana tanggapannya dengan pernyataan Mas Adi tadi? Karena memangnya tampak senada dengan pernyataan Anda sebelumnya di awal tadi. Iya, saya cuma mau bilang inilah hebatnya Pak Jokowi ya. Udah periode kedua, dukungannya itu masih dibutuhkan. Bahkan oleh Capres Pak Prabowo pun itu dikapitalisasi seperti saya bilang dalam bentuk baliho. Padahal kalau kita tengok pada pemilu sebelumnya, Pak Jokowi ini oleh temannya Pak Prabowo, Fadlizon, dituduh presiden pelanga-pelongo ya. Tapi terbukti hari ini Pak Prabowo pun tidak bisa lari, kecuali juga butuh dukungan dan endorsement dari Pak Jokowi. Ini menjadi satu catatan penting dalam politik kita saat ini. Betapa presiden sudah periode kedua pun cengkeraman pengaruhnya itu masih sangat kuat. Biasanya kan sudah terkena sindrom bebek lumpuh ya, nggak bisa lagi mengontrol banyak kekuatan politik untuk selalu ikut dia. Tapi Pak Jokowi semua masih dalam kontrol beliau, bahkan pengaruhnya masih sangat besar. Ya saya kira kalau saya sih tetap apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya bilang boleh saja ada orang yang coba secara gimmick mengidentikan dirinya dengan Pak Jokowi. Tapi secara ideologis, secara politik, secara asal-usul, secara style dan karakter, Ganjar lah ya, yang paling bisa kita percaya. Dan Ganjar dengan lugas yang selalu bicara bahwa IKN harus dilanjutkan, hilirisasi adalah program yang baik. Calon yang lain belum. Pak Prabowo pun saya lihat belum ada tuh menegaskan dengan tegas program-program apa saja yang akan dilanjutkan. Tidak selugas Ganjar. Jadi dari sini sudah bisa kita lihat bahwa siapa sesungguhnya yang paling orisinil untuk kita bisa percaya bahwa dia akan melanjutkan atau mengerjakan kontinuitas dalam masa pemerintahannya. Saya kira itu. Baik, Bang. Program sepak bola Piala Dunia nggak disinggung ya? Kenapa? Program Pak Piala Wiyadi? Dunianya Pak Jokowi nggak disinggung ya? Oh ya, kalau itu sih nggak ada masalah. Jadi saya kira itu nggak. Kalau Ganjar menolak sepak bola kan menolak sepak bolanya, tapi ada suatu ideologis di sana. Baik. Ada keterlibatan Israel dan Pak Wiyadi, Bang Yusuf, kita tahan dulu. Ya, tadi sudah disinggung mengenai efek dari Jokowi. Sebenarnya Mas Adi, efek dari Jokowi hingga saat ini sehingga nampaknya sangat diperebutkan dengan kedua bakal kandidat ini. Sekuat apa sebenarnya memang efek dari Jokowi hingga saat ini, Bang Adi? Kalau kita membaca angka-angka statistik, ada approval rating yang hampir mencapai 80%, atau tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi itu cukup luar biasa. Itulah yang kemudian membuat tuah dan fatsun politik kemanapun yang diarahkan Jokowi itu akan berbuah manis. Kalau totally diberikan kepada Ganjar misalnya, maka Ganjarlah yang akan naik secara signifikan elektabilitasnya. Kalau tuah politiknya itu misalnya diberikan dan dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto, maka Prabowo akan mendapatkan efek itu secara signifikan. Ini tidak terlepas dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Tapi kalau tingkat kepuasannya terhadap Jokowi menurun misalnya 70, 65, itu juga berdampak. Jadi siapapun yang mendapatkan endorsement dari Jokowi, dia akan juga tidak akan naik secara signifikan gitu, secara umum. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin komentari, selama Jokowi menyatakan diri masih berada di PDIP, maka selama itu juga sebenarnya, ya saya menggunakan logika orang umum aja sih sebenarnya Mas. Tidak mungkin misalnya akan pisah jalan dengan Megawati, akan pisah jalan dengan PDIP dan tidak mendukung Ganjar Pranowo. Bahwa gestur dan ada gelagat Jokowi tidak happy dengan PDIP, ya itu tidak ada yang bisa membantah. Bahwa Kaisang misalnya pakai kaos dan atribut yang mengatakan dia adalah fansnya Prabowo Subianto, iya. Ataupun misalnya ketika Gibran dulu memberikan dukungan politiknya melalui lawannya, iya.
Tapi apakah ini kemudian serta-merta bisa dianggap sebagai sebuah dukungan politik Jokowi sampai tuntas di 2024 nanti, Mas? Kan ini yang sebenarnya menjadi perdebatan secara umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya yakin bahwa semua capres ya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo punya angka-angka statistik. Kalau ditanya kepada responden yang saat ini memilih Jokowi, lalu ditanya, kira-kira pemilih Jokowi saat ini akan memilih siapa di antara 3 kandidat itu? Totally mayoritas memang kepada Ganjar Pranowo. Sebagian yang lainnya ada yang mendukung Prabowo Subianto karena secara perlahan memang Prabowo ini sudah teridentifikasi sebagai orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, dan Anies Baswedan bisa dipastikan 0%. Tidak mendapatkan dukungan dari orang yang merasa memilih Jokowi di saat ini kalau dilaksanakan pemilu. Ini yang kemudian saya sampaikan secara terbuka. Bisa di cross check, bisa dibantah, toh semua calon, semua partai punya data dalam kait itu. Kita tidak tahu persis, Mas, bagaimana dinamika politik ke depan ya. Tapi memang dalam banyak hal ketika Jokowi misalnya tidak memberikan pernyataan secara tegas mendukung calon dari PDIP Ganjar Pranowo, itu dalam banyak hal sebenarnya adalah sebagai bentuk kerugian ya bagi Ganjar dan PDIP. Makanya kemarin waktu bulan puncak dari Bung Karno yang ditunggu satu-satunya oleh publik bukan hanya soal siapa cawapres Ganjar, tapi pernyataan tegas dari Jokowi. Tak ada lagi perdebatan bahwa calonnya di 2024 adalah misalnya Ganjar, bukan yang lain. Baik, terima kasih. Mas Adi Prayitno, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore, dan juga sudah bergabung juga bersama kami tadi Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, dan juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Pak Wihadi. Terima kasih atas kehadiran ketiga narasumber kami. Salam sehat dan sukses selalu.